kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani. Nah, itu. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jaga waktu yang tidak ditentukan. Itu kalimat. Pak Menteri tadi sepakat tuh. Makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Ya, boleh. Ya kan? Semua sarjana hukum, apakah Menteri pasti tahu itu? Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Udah, Pak Menteri kan profesor. udah. Ada videonya, ada videonya. Coba kasih nanti videonya ya. Ini pasal Pak, ada di hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1 ya. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Sudah tangan. Seorang penyanyi performer, lu tanya bayarannya berapa? Pencipta lagu dapatnya berapa? Silakan. Iya, ini bukan masalah pribadi. Emang orangnya begitu. Orangnya begitu. Tapi gimana? Kalau belum masih S1 nih, harus ambil S2 sebenarnya lebih paham. Di luar ada. Sempit lah di luar ini. Gerah. Ganteng kau dicelok Pak. Palingnya dulu, paling. Pak Le. Awas, lobang. Ada lo, kita sama ya. Ih, dasar. Oke, Om. Ini mau Aduh, boleh agak serong. Ayo. Aman nggak? Oke. Bayang. Oke. Ya, audio roll. Oke, boleh Pak De. Pertemuan seperti apa? Apa? Pak mungkin pertemuan sebenarnya bagi apa? Tadi diomongin udah tadi. Sekarang bertemu dengan seperti apa? Ini akhirnya pertama kali ketemu Mas Dani. Gimana? Di Ya sebenarnya saya mau itu nggak pernah ada permusuhan. Nggak ada permusuhan. Cuman bertemu di kementerian ini memang diinisiasi diatur oleh Bapak Fedy Simbolon bersama calon gubernur Jawa Barat. Politik nggak boleh apa ya? Ada Once sendiri gimana? Gimana Mas? Pertemuan sama Anda kemarin sempat berseteru. Iya. Sempat ramai. Saya rasa baik ya pertemuan hari ini, paling tidak ada titik cerah, nanti ada langkah-langkah berikut yang lebih konkret. Wujudnya adalah FGD, tadi mungkin sudah disampaikan, agar semua pihak itu bertemu, lalu kita merancang cara-cara yang konstruktif dan realistis dalam mewujudkan sistem yang sedang dibangun, yaitu lembaga manajemen kolektif ini. Pengumpulan lewat itu kan belum berjalan secara efektif. Ya, kalau semua ketemu, lalu bagaimana menagih supaya semua user pengguna itu bayar, IO bayar, promotor bayar, dan semua itu berjalan dengan baik, jumlahnya besar, tentu tidak ada keluhan dari pencipta, kan? Jadi kita harus bikin FGD dulu dalam waktu cepat. Pas dengan hasil perundingan mediasi tadi dengan Ya puas. Dan terima kasih untuk Bapak Menteri dan para dirjen yang telah menyediakan waktu. Ada keinginan yang besar ya, dan juga niat tekad dari pemerintah untuk support, untuk sokong kita punya kinerja, untuk sokong sistem besar yang dibangun. Semoga semuanya berjalan dengan baik, realistis dan tercapai tujuannya. ya pasal 23 bakalan dihapus atau gimana? Tadi tidak ada omongan yang fokus ke sana karena itu masalah kan nggak mudah untuk merubah pasal-pasal itu ya. Tadi hanya dijanjikan itu levelnya peraturan menteri dalam waktu yang cukup dekat itu bisa. Nah, khususnya misalnya dalam hal tarif. Katakanlah sekarang ini kan ada tarif 2% untuk setiap pertunjukan. Kalau pertunjukan memakai tiket, 2% dari tiket atau 2% dari biaya produksi. Nah, kalau itu jumlahnya tidak cukup baik, kita harus ketemu sama-sama semua pihak, IO, promotor, musisi, pencipta semua, untuk supaya jumlah itu direvisi sehingga realistis dan cukup besar jumlahnya. Larang secara personal masih boleh di luar modal. Tidak ada obrolan itu seperti itu tadi. Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu
kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya. Pasal 9-nya ya itu ya. Jadi pasal 23 itu Pak Menteri sepakat tadi bahwa ini memang pasal memang bermasalah. Pak Menteri sepakat tadi, saya nggak perlu berbusa-busa ngomongin, Pak Menteri sepakat. Jadi Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi kita menyasar itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Pak De, setelah pertemuan ini bakal ngasih izin untuk menyanyikan lagi nggak Pak De? ya nggak bakal lah. Semua tadi semua pengarang lagu tadi udah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. Untuk konser sendiri mungkin? Ya, Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani. Nah, itu. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu Lebih supreme daripada pasal 3. pengkhususannya adalah pasal 23 ayat Enggak, 5. tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Bukan Pak Menteri gitu tadi sepakat. kalimatnya. Bukan gitu Pak kalimatnya. Menteri tadi sepakat loh. Makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Ya, boleh, boleh. Ya kan? Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, Ya. apakah Menteri pasti tahu itu? Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Udah, Pak udah, Menteri udah, Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Nah, coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak, ada diem hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1 ya. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Oke. Nah, begitu. Jadi gimana, Mas? Jadi tadi Mas, Saya jelasin Mas. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex specialis, lex generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. karena ada masalah. Nah, tidak Kalau dituntaskan. nggak ada hari masalah ini. kita nggak bakal ada jiji. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum Saya nggak boleh lagunya Dani lagi. Terasa nggak selama ini membayar? Hah? Membayar, selama ini kan membayar ya. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya, mereka yang harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk Saya bayar. ada kontraknya itu. Ah. Saya kontraknya. Jadi jangan sama tanya IO. Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Gimana? Berdua nih, gue kemarin ngusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini royalti jadi penting di Indonesia ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Udah. Mesti dijelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. yang berkewajiban tuh IO. Udah kita cek dulu dah tangan. Gimana? Kita sepakat. Kita live Pade begitu bersama persiapan manggung konser. Oke. Buka puasa gimana jadinya nih? Sorry Kak.
Apa yang dikatakan tadi soal larang-larang? Iya. Oh iya, memang bentar saya lagi ngirim airport. Di sini gue ini. Jadi memang menurut Pak Menteri Pasal memang 23 memang bermasalah. pasal 23 itu memang menjadi akar masalah, ya akar masalah yang mana eksklusivitas pencipta jadi nggak jelas. Di situ kan dikatakan silakan bawakan karya orang tanpa izin asal bayar, ya kan? Imbalannya kepada LMK. Nah jaminan bayar aja juga nggak ada, gitu loh. Kita pun dapat bayaran nih. Terika, saya, kemudian ada Mas Piu, ada Mbak Dewi Lestari, dan beberapa pencipta yang mungkin tidak hadir di sini, dapatnya juga cuma ratusan ribu. Itu kan adalah nilai yang tidak wajar. Bahkan di undang-undang dikatakan, undang-undang diatur untuk supaya kita dapat nilai kewajaran. Nah, nilai kewajarannya ada di mana? Jadi, menurut Pak Menteri tadi sebenarnya, ya proteksi kita sudah ada di pasal 9. Jadi memang izin ini mengatasi segala sesuatu. Jadi jangan lagi dibalikan atau digiring opini bahwa betul dan terkesan kayaknya kelembagaan ini yang memiliki kekuasaan ya untuk menentukan bahwa membawakan lagu itu tergantung pada lembaga-lembaga. Bukan, hak cipta itu melekat kepada pencipta. Ya udah itu aja yang dipegang. Pokoknya tadi Pak Menteri bilang pasal 9 itu posisinya lebih kuat. Jadi pasal lainnya itu menyempurnakan dan itu nanti akan ditinjau kembali. Walaupun untuk judicial review itu butuh waktu panjang. Jadi mungkin dengan perpu atau apa dengan peraturan pelaksananya. Jadi permen ya. Jadi memang tadi Pak Menteri udah menegaskan sih. Ya gitu. Jadi teman-teman tolong Jadi begini teman-teman. Ya. Lagu itu, apalagi lagu Dewa 19, lagu Krispati, lagu Kota, lagu Anji, lagunya Denny Kasmala, lagunya Rika, itu bukan public domain. Itu yang sarjana S1 belum paham. Udah meninggal buka perdebatan. Jadi karena Pak Menteri tadi itu udah profesor doktor, jadi saya tidak perlu berbusa-busa untuk menjelaskan soal itu. Karena lagu itu bahkan hak cipta itu tidak pernah diberikan oleh undang-undang. Iya. Sudah ada sejak lahir ya Mas. Iya. Jadi ya harus minta izin. Balik lagi ke pasal 9 menurut Pak Menteri. Itu yang tadi yang mungkin nanti lagi tidur kali. Iya. Gini. Yang paling gampang gini ya. Sekarang kalau gue lebih kepada pengguna yang real, seorang penyanyi performer. Lu tanya bayarannya berapa? Pencipta lagu dapatnya berapa? Silakan. Iya. Jadi ini berlaku kepada penyanyi profesional ya. Tanya gua. Bukan penyanyi-penyanyi yang Ada berapa? Iya, coba lo tanya ke gua. Anji berapa? Oke, bayarannya misalnya 100 juta. Oke. Ya, lebih dari 100 juta ya. Iya. Nah, terus bayaran Pencipta lagu. Oke, gini, sebagai gue pencipta lagu, ya nggak ada. Gitu. tapi Jadi, dia dibayar sebagai performer. Gue dibayar sebagai performer, makanya sebenarnya ini juga himbauan untuk para performer, teman-teman penyanyi juga. Kita perlu memperhatikan apa suara dari komposer ini. Jadi maksudnya bukan kita, selama ini kan kita berlindung di balik pasal yang bermasalah itu. Jadi gue menghimbau teman-teman musisi, penyanyi terutama, untuk lebih memperhatikan masalah ini, bukan untuk bertabrakan, tapi untuk memperhatikan suara komposer dan hak komposer ini. Menyelesaikan masalah yang sudah lama terjadi. Ya. Gitu ya. Ini balik lagi pelarangan itu terjadi kalau ada konflik personal di dalamnya. Jadi kalau penyanyi yang lain, silakan bawain, jadi jangan ribut semuanya. Ya. Yang gua tadi tolong ditayangin ya, biar pada tahu. Pada gimana? Teman-teman tadi juga bisa menyuarakan lah istilahnya. Ya, ternyata apa yang saya alami kan banyak juga yang dialami orang. Jadi ini bukan masalah pribadi. Gimana? Akhirnya Lebaran, Ramadan ketemu sama Once tapi masih ngotot lah istilahnya, gimana? Udah maafan belum sih? Saya memang orangnya begitu. Tapi gimana? Kalau belum masih S1 nih harus ambil S2 supaya lebih paham. Jadi